1 Kesiswaan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Kartika Lolita dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini aku akan menjelaskan dan menunjukkan aktivitas keseharianku sebagai mahasiswa PKL di MAN 2 Blitar. Selain itu, aku juga akan menunjukkan hal-hal yang aku peroleh selama PKL di MAN 2 Blitar melalui video presentasi materi bidang-bidang di dalam manajemen pendidikan Islam selama aku PKL. Dalam melaksanakan PKL ini, aku dibimbing oleh seorang dosen pembimbing lapangan yang bernama Bapak Slamet Daroini. Selain itu, aku juga dibantu oleh guru pamong yang bernama Ibu Sulistiowati. Guru pamongku ini juga selaku KTU di MAN 2 Blitar. Hal pertama yang aku pelajari adalah tentang manajemen kesiswaan di MAN 2 Blitar. Layaknya proses manajemen di lembaga pendidikan, proses manajemen di MAN 2 Blitar ini terdiri dari 4 tahapan. 4 tahapan ini terdiri atas planning, organizing, directing, and the last is actuating. Atau apabila dalam bahasa Indonesia, proses manajemen kesiswaan ini terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan yang terakhir evaluasi. Nomor 1 adalah perencanaan. Pada aspek perencanaan ini akan disusun daftar usulan bidang kesiswaan yang akan menjadi acuan dalam pembuatan program kerja bidang kesiswaan di MAN 2 Blitar. Nah, berikut ini adalah daftar usulan bidang kesiswaan di MAN 2 Blitar tahun 2020-2021. Yang pertama, perlu diberikan dana pembinaan setelah menang lomba sebagai motivasi atau trofi yang sifatnya perorangan dan bisa digandakan. Kemudian, ada dana kegiatan UAN dan wisuda hendaknya sudah dianggarkan pada awal tahun dan penarikannya digabung dengan iuran bulanan atau majelis. Usulan yang ketiga adalah perlu dibentuknya tim guru pada saat ada lomba siswa dan diberikan surat tugas secara resmi. Usulan yang keempat adalah PPDB perlu diseleksi mulai kepribadian, pengetahuan, dan agama. Hal ini bertujuan agar siswa yang masuk di MAN 2 Blitar benar-benar bagus sesuai kepribadian, pengetahuan, dan agama. Yang kelima, perlu adanya koordinasi rutin antar pembina, pelatih, dengan waka kesiswaan. Yang keenam, perlu diwujudkan jam pertama untuk setiap wali kelas sehingga ketertiban di kelasnya dapat cepat dideteksi oleh wali kelas. Yang ketujuh, ada peningkatan pengembangan kualitas siswa dengan bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain dalam pelatihan. Selanjutnya ada guru siswa dan lain sebagainya yang menjadi duta luar hendaknya diperhatikan dana transportasinya. Yang ke-10, ada tatib perlu diberdayakan sehingga pengawasan siswa lebih maksimal. Bekerja sama dengan BP, buku poin hendaknya diterapkan dengan tegas. Dan usulan yang terakhir adalah petugas upacara di setiap hari Senin hendaknya ada penilaian secara berkala. Setelah aspek perencanaan selesai, di sini aku mempelajari tentang aspek pengorganisasian. Di dalam aspek pengorganisasian ini disusun struktur organisasi beserta job description-nya. Nah, yang pertama di sini ada ketua sebagai kepala MAN 2 Blitar sebagai ketua. Nah, job desk dari ketua ini adalah kepala MAN 2 Blitar sebagai pelindung, penasihat, dan penanggung jawab semua unit kegiatan baik di dalam maupun di luar MAN 2 Blitar. Yang kedua, memegang organisasi secara umum dan memiliki hak komando tertinggi atau instruksi kepada unit kegiatan siswa di dalam maupun di luar MAN 2 Blitar. Dan job desk yang ketiga adalah menyetujui ataupun tidak menyetujui terhadap semua kegiatan ataupun mempertimbangkan kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang kedua, ada bagian wakil ketua. Wakil ketua ini dipegang oleh waka kesiswaan. Adapun job desk-nya adalah wakil kepala di bidang kesiswaan atau waka kesiswaan bertanggung jawab terhadap kegiatan siswa baik di dalam maupun di luar MAN 2 Blitar. Kemudian bertanggung jawab kepada kepala madrasah, melaksanakan koordinasi dengan wakamat dan pembina serta bapak ibu guru apabila dipandang perlu.
Dan selanjutnya bekerja sama dengan pembina dalam menyusun program dan melaksanakannya. Kemudian yang terakhir adalah mewakili kepala sekolah apabila kepala sekolah sedang berhalangan. Jabatan yang ketiga ada pembina OSIS atau pembina organisasi siswa intrasekolah. Job desk dari pembina OSIS ini antara lain yang pertama, bertanggung jawab kepada semua kegiatan OSIS baik di dalam maupun di luar madrasah. Yang kedua, bertanggung jawab kepada waka kesiswaan. Yang ketiga, melaksanakan dan mengkoordinasikan semua kegiatan OSIS kepada waka kesiswaan dan pembina lain. Yang keempat, menyusun dan melaksanakan program bersama waka kesiswaan dan pembina lain serta mendukung semua program madrasah. Yang kelima, melaporkan semua kegiatan OSIS baik secara tertulis maupun secara lisan kepada waka kesiswaan yang akan diteruskan kepada kepala madrasah. Dan job desk yang terakhir adalah mewakili waka kesiswaan apabila berhalangan. Yang keempat, ada pembina keagamaan. Pembina keagamaan ini bertanggung jawab terhadap kegiatan keagamaan baik di dalam maupun di luar madrasah. Kemudian bertanggung jawab kepada waka kesiswaan, berkoordinasi dengan waka kesiswaan dan pembina OSIS dalam melaksanakan kegiatan, mengkritisi terhadap kinerja kegiatan pembina dan pengurus OSIS serta ekstra, menyusun dan membuat program kegiatan bersama waka kesiswaan serta pembina lain dan mendukung semua program madrasah. Yang terakhir ada melaporkan semua kegiatan keagamaan baik tertulis maupun secara lisan kepada waka kesiswaan yang akan diteruskan kepada kepala madrasah. Kemudian ada juga pembina bidang paskibra dan upacara. Tugas dari pembina bidang paskibra dan upacara ini yang pertama, bertanggung jawab kepada kegiatan di bidang paskibra dan upacara di dalam maupun di luar madrasah. Yang kedua, bertanggung jawab kepada waka kesiswaan dan kepala madrasah. Yang ketiga, menyusun dan melaksanakan program di bidangnya masing-masing dan mendukung semua program kegiatan madrasah. Yang keempat ada mengkoordinasikan kegiatannya dengan pihak lain yang terkait. Yang kelima bertanggung jawab terhadap kegiatan berbasis paskibra dan upacara serta segala inventarisnya. Dan yang keenam melaporkan semua kegiatan paskibra dan upacara baik tertulis maupun secara lisan kepada waka kesiswaan yang akan diteruskan kepada kepala madrasah. Selanjutnya ada pembina bidang kepramukaan. Pembina bidang kepramukaan ini memiliki tugas yang pertama bertanggung jawab terhadap kegiatan di bidang kepramukaan di dalam maupun di luar madrasah. Yang kedua bertanggung jawab kepada waka kesiswaan dan kepala madrasah. Yang ketiga menyusun dan melaksanakan program di bidangnya masing-masing dan mendukung semua program madrasah. Yang keempat mengkoordinasikan kegiatan dengan pihak lain yang terkait. Yang kelima bertanggung jawab terhadap kegiatan berbasis kepramukaan serta segala inventarisnya. Yang keenam, melaporkan semua kegiatan kepramukaan baik secara tertulis maupun secara lisan kepada waka kesiswaan yang akan diteruskan kepada kepala madrasah. Yang keenam, ada pembina PMR dan UKS. Adapun pembina PMR dan UKS ini memiliki job desk sebagai berikut. Yang pertama, bertanggung jawab terhadap kegiatan di bidang PMR dan UKS di dalam maupun di luar madrasah. Yang kedua, bertanggung jawab kepada waka kesiswaan dan kepala madrasah. Yang ketiga, menyusun dan melaksanakan program di bidangnya masing-masing dan mendukung semua program madrasah. Yang keempat, mengkoordinasikan kegiatannya dengan pihak lain yang terkait. Yang kelima, bertanggung jawab terhadap kegiatan PMR dan UKS serta segala inventarisnya. Dan yang terakhir, melaporkan semua kegiatan PMR dan UKS baik secara tertulis maupun secara lisan kepada waka kesiswaan yang akan diteruskan kepada kepala madrasah. Kemudian ada pembina bidang kelompok jurnalistik siswa. Adapun tugasnya adalah bertanggung jawab terhadap kegiatan masing-masing di bidang majalah siswa dan majalah dinding. Yang kedua, bertanggung jawab kepada waka kesiswaan dan kepala madrasah. Yang ketiga, menyusun dan melaksanakan program di bidangnya masing-masing dan mendukung semua program madrasah. Yang keempat, mengkoordinasikan kegiatannya dengan pihak lain yang terkait. Yang kelima, bertanggung jawab terhadap kegiatan masing-masing di bidang majalah siswa dan majalah dinding. Selanjutnya yang keenam ada melaporkan semua kegiatan masing-masing di bidang majalah siswa, majalah dinding baik tertulis maupun secara lisan kepada waka kesiswaan yang akan diteruskan kepada kepala madrasah. Kemudian yang kesembilan ada pembina bidang koperasi siswa. Pembina bidang koperasi siswa bertanggung jawab terhadap kegiatan di bidang kopsis di dalam maupun di luar sekolah, bertanggung jawab kepada waka kesiswaan dan kepala madrasah, menyusun dan melaksanakan program di bidangnya masing-masing dan mendukung semua program madrasah,
mengkoordinasikan kegiatannya dengan pihak lain yang terkait, bertanggung jawab terhadap kegiatan berbasis Kopsis serta segala inventarisnya, melaporkan semua kegiatan Kopsis baik tertulis maupun lisan kepada wakil kesiswaan yang akan diteruskan kepada kepala madrasah. Kemudian ada pembina bidang kesenian dan juga pembina bidang olahraga. Nah, pembina bidang kesenian dan olahraga ini sama-sama bertanggung jawab di bidangnya masing-masing, baik di dalam maupun di luar sekolah. Kemudian dilaporkan hasilnya kepada wakil kesiswaan dan akan diteruskan kepada kepala madrasah. Setelah mempelajari tentang pengorganisasian, yang ketiga aku juga mempelajari tentang pelaksanaan. Pelaksanaan di sini maksudnya adalah pelaksanaan program. Dan pelaksanaan manajemen kesiswaan ini akan dituangkan ke dalam berbagai program kerja madrasah. Program kerja madrasah ini dibuat oleh wakil kesiswaan dalam satu periode pembelajaran. Biasanya program kerja kesiswaan ini dilaksanakan dan dibuat selama 1 tahun pelajaran. Di dalam program kerja tahun 2021 terdapat berbagai kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan penerimaan mahasiswa baru atau PPDB. Nah, di dalam penerimaan mahasiswa baru ini semuanya dilaksanakan secara daring. Dan juga kegiatan Matsama juga dilakukan secara daring. Matsama ini merupakan pengenalan terhadap lingkungan madrasah. Kemudian yang kedua ada program peningkatan kedisiplinan siswa. Nah, program kegiatan peningkatan kedisiplinan siswa ini dilakukan dengan membentuk tim penggerak kedisiplinan siswa, menegakkan kedisiplinan siswa, serta mengadakan upacara bendera. Upacara bendera ini dilakukan secara offline, akan tetapi di dalam masa pandemi seperti ini, kegiatan kedisiplinan dialihkan dalam kegiatan yang lain, seperti mengadakan sosialisasi secara langsung oleh guru-guru kepada seluruh siswa yang ada di kelas secara daring. Kemudian yang ketiga ada program pendidikan bela negara. Nah, ini dilakukan dengan cara mengadakan diklat bela negara secara daring. Ingat sekarang sedang masa pandemi sekaligus PPKM, jadi segala program harus dilakukan secara daring. Kemudian yang keempat ada reorganisasi OSIS dan Ekstra. Nah, di dalam kegiatan reorganisasi OSIS dan Ekstra ini terdapat 2 kegiatan, yakni seleksi pemilihan pengurus OSIS MPK dan Ekstra. Kemudian ada pemilihan pengurus OSIS MPK, PNR, Pramuka, Jurnalistik, dan Paskibra. Selanjutnya ada pelaksanaan kegiatan PHBN dan latihan dasar kepemimpinan siswa. Nah, latihan dasar kepemimpinan siswa ini dapat berupa diklat bersama organisasi yang dapat dilakukan secara daring. Kemudian ada pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler dan studi klub. Nah, mengadakan latihan rutin setiap minggu ini dapat meningkatkan kualitas siswa di dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler dan studi klub. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah program identitas siswa. Program identitas siswa ini dilakukan dengan cara menerbitkan kartu pelajar, kemudian pembuatan foto siswa, dan yang terakhir adalah pembuatan buku kendali siswa. Program kerja yang ke-9 ada pembinaan kesiswaan. Selanjutnya ada kalender madrasah, kemudian duta madrasah bidang akademik dan non-akademik. Kegiatan yang ke-12 atau program ke-12 ada studi religi dan studi kampus. Kemudian selanjutnya ada ajang kreativitas Praja Muda Karana di Penggalang. Kemudian ada motivasi kelas 12, ada wisuda purna siswa, ada kegiatan baksos, ada pemberian bantuan siswa, ada anjang sana siswa, dan yang terakhir ada forum OSIS MA atau Forsimial se-Kabupaten Blitar. Nah, semua kegiatan di sini disusun secara daring maupun luring menyesuaikan kondisi yang terjadi di masyarakat. Setelah pelaksanaan kegiatan selesai, manajemen kesiswaan di MAN 2 Blitar yang terakhir adalah melakukan evaluasi. Nah, melakukan evaluasi ini yang pertama adalah pengecekan berjalannya program kerja. Pengecekan berjalannya program kerja ini dilakukan setiap akhir program yang dijalankan. Dari evaluasi tersebut dicari kekurangan serta implementasi yang tidak sesuai dengan perencanaan. Dari kekurangan-kekurangan tersebut akan dicari solusi dan dilakukan perbaikan untuk program kerja yang akan datang, atau dilakukan follow up terhadap program kerja yang baru berjalan.
Selanjutnya, evaluasi juga dapat dilakukan melalui evaluasi pimpinan atau evaluasi diri. Evaluasi pimpinan ini dilaksanakan 1 kali dalam 1 minggu. Untuk MAN 2 Blitar, evaluasi pimpinan ini dilaksanakan setiap hari Senin. Pelaksanaan evaluasi ini secara luring oleh Kepala Madrasah beserta semua wakil Kepala Madrasah di MAN 2 Blitar. Meskipun saat pandemi, untuk seluruh pimpinan di MAN 2 Blitar tetap melakukan WFO atau Work from Office. Kemudian evaluasi yang terakhir atau ketiga adalah evaluasi peningkatan kinerja. Nah, evaluasi peningkatan kinerja ini dilakukan selama seminggu sekali oleh kepala sekolah, dan dari hasil evaluasi tersebut kemudian akan dilakukan follow up guna perbaikan kinerja, khususnya pada bidang kesiswaan. Setelah belajar kegiatan manajemen sampai dengan evaluasi, kemudian di sini aku akan menceritakan aktivitasku dalam melaksanakan PKL bidang kesiswaan. Di sini, kegiatanku yang pertama adalah membantu melakukan pengisian buku induk siswa. Pengisian buku induk siswa ini aku lakukan secara hati-hati dan teliti. Kemudian, yang kedua, kegiatanku adalah membantu menempelkan foto ijazah. Mengingat sekarang ini adalah tahun ajaran baru dan secara otomatis ijazah untuk siswa kelas 12 yang baru lulus tahun ini akan segera dibagikan. Oleh karena itu, aku membantu kegiatan menempel foto ijazah. Yang ketiga adalah aku juga berkesempatan membantu terlaksananya acara santunan anak yatim dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam. Beruntung sekali aku bisa membantu tersukseskannya acara ini. Acara ini dilaksanakan di MAN 2 Blitar setiap 1 tahun sekali. Dan yang terakhir, pelaksanaan PKL dalam bidang kesiswaan ini adalah aku belajar kegiatan administrasi di BK. Belajar kegiatan administrasi ini aku lakukan bernama Ibu Istiqomah selaku Ketua Bidang Bimbingan dan Konseling di MAN 2 Blitar. Seluruh kegiatanku terangkum dalam vlogku di dalam bidang kesiswaan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Check it out. Part 1 Kesiswaan. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Kartika Lolita dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang jurusan MPI. Di sini aku akan menjelaskan aktivitasku sebagai mahasiswa PKL di MAN 2 Blitar. Pagi hari aku sampai di sekolah pukul 7. Kemudian aku langsung menuju ke ruangan TU di mana aku melakukan praktik kerja lapangan. Karena sekarang sedang masa pandemi, jadi aku selalu berusaha menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menggunakan hand sanitizer. Di sini aku dibimbing oleh KTU MAN 2 Blitar yang bernama Ibu Sulis. Kegiatan bidang kesiswaan pertama yang aku lakukan adalah membantu pengisian buku induk siswa. Pengisian buku induk siswa ini harus dilakukan secara cermat, teliti, dan hati-hati. Sembari mengisi buku induk, aku juga membantu proses pelayanan administrasi di TU MAN 2 Blitar. Selain itu, aku juga membantu proses penempelan foto ijazah. Hal ini juga harus dilakukan secara cermat, teliti, dan hati-hati untuk menghindari kesalahan sehingga pekerjaan lebih efektif dan efisien. Dan inilah hasilnya. Di sini aku dan teman-teman PKL yang lain juga membantu tersukseskannya acara santunan anak yatim di MAN 2 Blitar.
Kegiatan ini berlangsung pada Sabtu 21 Januari 2021. Tugasku di sini adalah sebagai resepsionis. Selain itu, aku juga bertugas dalam si konsumsi. Dan inilah kegiatan yang aku lakukan dalam peringatan Tahun Baru Islam. Sekian aktivitas kesiswaanku di MAN 2 Blitar. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.